Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1089-1091. Setelah meninggalkannya, para siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis juga kembali ke Akademi Iblis dan Akademi Iblis. Kun Yan, sebaliknya, memimpin semua orang kembali ke Renyuan Dojo. Ling Yi tetap di samping menara Wu Yuan Tao, ingin bertanya kepada Ling Yi tentang latihannya kali ini. Semua orang pergi ke lantai 9, tetapi Ling Yi bahkan tidak melihatnya. Apakah karena penampilan para siswa di Akademi Manusia kali ini terlalu biasa-biasa saja? Pikir Ling Yi dalam hati, lalu pergi tanpa daya. Di Renyuan Dojo, Kun Yan baru saja hendak berbicara ketika Ling Kun muncul. Lin Yan, aku menerima suratmu. Suratku. Lin Yan sedikit terkejut. Kuil Tao itu misterius. Siapa yang bisa mengirim surat ke sini? Setelah membuka surat itu, Lin Yan tiba-tiba menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Mu Zansuo. Besok, jika Anda punya waktu, sampai jumpa di Paviliun Qianxi di kota Zhongling. Petik 2. Ketika berada di Xinjiang Utara, Lin Yan pernah memberitahu Mu Zan dan yang lainnya bahwa jika terjadi sesuatu, mereka dapat memasukkan surat ini ke dalam lubang pohon di pinggiran Zhongjiang. Dari lubang pohon, di agen rumah sakit akan pergi dan mengambilnya setiap hari. Bahkan jika Mu Zan dan yang lainnya tidak mengetahui lokasi kuil Tao, mereka masih bisa mengirimkan surat kepada Lin Yan dengan cara ini. Tetua, bolehkah saya meninggalkan pengadilan manusia? Kata Lin Yan. Pengadilan manusia tidak pernah membatasi kebebasan pribadi. Selama kamu tidak memberitahu orang luar di mana Akademi Tao berada, kamu bisa pergi ke Paviliun Token kapan saja untuk mendapatkan token perjalanan dan pergi. Lin Yan, kamu tidak bisa pergi. Tapi saat ini, Kun Yan berkata dengan cemas. Kekosongan sedikit bergetar, dan kelompok roh juga tiba. Lin Yan, dalam beberapa hari, akan ada pertarungan emas dan batu. Hari ini saya telah meminta mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk datang ke sini hanya untuk membicarakan masalah ini. Belakangan, Zhou Xuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, Zhang Sang dari Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan, dan Wen San dari Akademi Ilmu Pengetahuan Utara semuanya muncul di sini. Pertarungan antara emas dan batu. Semua orang sedikit terkejut saat mendengar ini. Mengenai Wuta dan yang lainnya, Ling Yi tidak menghindar, lalu berkata, pertempuran emas dan batu ini adalah pertarungan para jenius. Selama bertahun-tahun, Akademi Manusia kadang-kadang mengirimkan siswanya untuk berpartisipasi, tetapi hasilnya tidak bagus. Kali ini Akademi Manusia memilikimu. Ini berbeda dari masa lalu, jadi saya memutuskan bahwa setiap siswa akan memilih satu orang untuk mewakili akademi kami untuk berpartisipasi dalam perang emas dan batu ini. Kun Yan juga segera melangkah maju dan menjelaskan emas tersebut dan perang batu. Banyak orang juga mengangguk. Adapun Zhou Xuan, dia adalah seorang kultivator di Zhongjiang. Jadi dia sangat bersemangat dengan pertempuran emas dan batu ini, dan bahkan memiliki ekspektasi yang samar-samar. Untuk perang emas dan batu ini, Akademi Manusia kami hanya memiliki 5 tempat, jadi selama periode ini, kami dapat membuka paviliun seni bela diri untuk Anda. Ada banyak seni bela diri emas dan batu di dalamnya, dan Akademi Manusia akan menyediakan beberapa emas dan batu untuk kamu gunakan. Adapun emas dan batu yang digunakan dalam perang emas dan batu, aku akan memberimu emas dan batu itu ketika saatnya tiba. Kata Ling Yi. Saat ini,
Dia tidak terburu-buru memberikan emas dan batu yang digunakan dalam pertempuran kepada semua orang. Lagi pula, masih ada beberapa hari sebelum pertarungan emas dan batu, dan dia masih ingin pergi ke beberapa tempat untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan emas dan batu yang lebih kuat. Kecuali Lin Yan dan Feng Ruyin, 3 orang lainnya tiba-tiba tampak bahagia. Din, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kamu masih ingin pergi? Perang emas dan batu sudah dekat. Ling Yi sedikit mengernyit. Kalau saya memang tertunda, masih ada orang lain di rumah sakit Dongren kita. Salah satu muridnya harus mampu tampil luar biasa dalam pertarungan emas dan batu itu, kata Lin Yan. Kalimat ini juga membuat Ling Kun terlihat bangga. Memang ada sedikit siswa di Akademi Dongren, tapi bakat mereka sangat luar biasa. Lin Yan tidak ada bandingannya di dunia, dan Ling Qi, Lin Su, Qian Sang, Lin Ze, dan Sue Tu dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang berbakat. Ling Yi berkata, bagaimanapun juga, Lin Yan adalah yang terkuat di antara para siswa ini. Saya akan kembali secepat mungkin. Lin Yan berbicara, lalu bergerak menuju token pavilion. Ling Qi mengikuti dengan diam. Feng Ruyin juga bergerak dan ingin pergi. Ruyin, keduanya seperti ini, kenapa kamu harus maju? Penatua Kuxi menghela nafas sedikit, lalu berkata, saya akan menjadi pelayan untuk Lin Yan. Feng Ruyin berkata, aduh. Penatua Kuxi menengadah ke langit lagi dan menghela nafas. Dia tidak menyangka Feng Ruyin masih akan berbicara seperti ini sampai hari ini. Terlebih lagi, mata Feng Ruyin sangat murni, dan tidak ada pemikiran lain sama sekali, seperti apa dia berkata. Sepertinya dia hanya ingin menjadi pelayan Lin Yan. Putri surga yang bangga selalu terobsesi untuk menjadi pelayan Lin Yan, yang membuat Penatua Kuxu sangat terdiam. Pertarungan batu akan segera terjadi. Ketika Anda tiba, Anda harus pergi ke pavilion seni bela diri untuk berlatih. Namun, Penatua Kuxi masih berbicara dengan nada tegas. Setelah mendengar ini, Feng Ruyin juga tahu bahwa dia tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa mengangguk diam-diam, tetapi matanya melihat ke arah di mana Lin Yan dan Ling Qi pergi. Ini juga membuat Kun Yan dan Ling tercengang. Lin Yan, benar-benar panutan bagi para pria. Terkadang, mereka ingin bertanya bagaimana Lin Yan melakukannya. Apakah ini pesona unik pemuda ini? Tapi saat mereka pergi, ada sepasang mata yang menatap diam-diam ke halaman Tao. Beritahu Qian Yingxing bahwa Lin Yan telah meninggalkan kuil Tao. Rumah sakit memintanya untuk membawa elit klan iblis untuk membunuh Lin Yan. Saat ini, pemilik mata itu mencibir. Ya, dalam kehampaan, seorang siswa dari Akademi Iblis tiba-tiba berkata, Bas, siswa dari Akademi Iblis ini segera menghancurkan Liontin Giok, dan aliran energi iblis dilepaskan darinya. Itu menyebar langsung ke dalam kehampaan dan terbang ke dalam jarak. Kemudian mereka menunjukkan ekspresi dingin, Lin Yan, karena kamu meninggalkan Akademi Tao, ini adalah kematianmu. Dan sekarang Lin Yan dan Ling Xi telah muncul di pinggiran kota Zhongjiang. Lin Yan bergerak menuju kota Zhongling. Waktu dan tempat yang disepakati Mu Zan dengannya adalah pavilion Qianxi besok. Namun, ketika Lin Yan setelah Yan berjalan setengah hari, alisnya sedikit mengernyit. Bahkan Ling Qi berhenti. Energi iblis, sepertinya kita menjadi sasaran para pembudidaya iblis ketika kita keluar dari kuil Tao, kata Ling Xi. Ekspresi Lin Yan tetap sama. Lalu dia berkata, aku sudah merasakannya sejak lama, tapi aku tidak pernah memperingatkan ular itu.
Tempat ini tepat bagi kita untuk mengambil tindakan. Apakah itu Muzan? Ling Xi bertanya. Lin Yan tahu apa yang dia maksud dengan bertanya. Ada dua praktisi berjubah hitam yang ingin mengambil tindakan terhadap Lin Yan, dan keduanya adalah orang-orang di sekitar Lin Yan. Seharusnya Akademi Iblis San. Setelah berpikir sejenak, Lin Yan berbicara. Dia sengaja menguji Muzan di depan Muzan berkali-kali. Jika Muzan adalah dua orang itu, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Lin Yan sejak lama. Ling Xi mengangguk, dan dia percaya pada orang-orang yang diyakini Lin Yan. Chang, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kehampaan, dan kemudian pembudidaya iblis bergegas. Ledakan. Bahkan, kehampaan tiba-tiba bergetar, 4 arah hancur, dan seorang pria kuat dari klan iblis berdiri dengan bangga. Klan iblis ini disebut Qian Yingxing. Dia adalah seorang praktisi pencerahan tingkat keempat. Dia muncul di sini secara diam-diam dan tidak dapat bertahan lama. Di dunia luar, selama pembudidaya iblis telah mencapai tingkat keempat atau kelima, mereka menjadi sasaran para pembudidaya manusia yang kuat. Semakin kuat pembudidaya iblis dan iblis, semakin dekat mereka diawasi. Umat manusia takut setan-setan ini akan muncul dan menghancurkan manusia jenius. Lagi pula, sekarang energi spiritual telah bangkit kembali. Semua orang tahu bahwa orang-orang kuat di masa depan adalah orang-orang jenius saat ini. Begitu para jenius ini terbunuh, umat manusia di masa depan akan berada dalam bahaya yang nyata. Oleh karena itu, Qian Yingxing harus bertindak cepat untuk membunuh Lin Yan. Ketika Kaisar Xuanhai membuka segelnya, baik klan iblis maupun klan iblisku tidak perlu diawasi seperti ini oleh klan manusia sama sekali, gumam Qian Yingxing di dalam hatinya, dan kemudian menatap Lin Yan. Di matanya, membunuh Lin Yan hanyalah masalah biasa. Ledakan. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa ketika pembudidaya iblis lainnya membunuh Lin Yan dan dua lainnya, kekuatan yang dilepaskan Lin Yan dan Ling Xi sangatlah besar. Lin Yan sebenarnya berada pada pencerahan tingkat ketiga. Dan Ling Xi sebenarnya dalam kondisi ini. Di tangan kedua orang ini, para penggarap iblis itu dibunuh sebelum Qian Yingxing dapat mengambil tindakan. Dia juga ingin melatih para penggarap iblis ini, tetapi sekarang, mereka semua musnah. Hancurkan. Sekarang, Qian Yingxing tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Sebuah teriakan keluar, dan energi iblis yang agung menyapu Lin Yan dengan niat dao. Serangannya adalah gerakan mematikan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Ling Qi sedikit mengernyit. Dentang. Tapi ketika kekuatan Qian Yingxing datang, pola Tao Lin Yan bersinar terang, dan gunung emas dan batu muncul. Pembudidaya iblis ini ingin menghancurkan gunung Jinxi Anda. Jika Anda tidak mengambil tindakan, rumah Anda akan hilang. Suara Lin Yan terdengar dan dia segera berkata, "Zizi." Mendengar hal itu, para penambang marah. Kemarahan ini tidak hanya terhadap Qian Yingxing, tetapi juga terhadap Lin Yan. Namun meskipun demikian, mereka tetap mengambil tindakan. Satu roh mineral melawan kekuatan Qian Yingxing, dan roh mineral lainnya meledak ke arah Qian Yingxing. Setelah berlatih beberapa hari terakhir, esensi mineral juga meningkat kekuatannya. Terlebih lagi, mereka sudah menjadi elf alam pencerahan tingkat keempat dan kelima. Tindakan seperti itu akan secara langsung mengalahkan kekuatan Qian Yingxing. Kamu merasakan kekuatan ini? Mata Qian Yingxing tiba-tiba menyusut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Lin Yan sebenarnya memiliki kartu truf, esensi mineral di tangannya,
dan praktisi pencerahan tingkat 5 tidak dapat berbuat apapun terhadapnya. Bang! Saat sebuah suara terdengar, tubuh Qian Yingxing meledak dan berubah menjadi debu. Adapun dua roh mineral, ekspresi mereka kental dan mereka memandang Lin Yan dengan sedikit kemarahan. Saya baru saja memperoleh Gunung Jinsi Dao, yang lebih besar dari Gunung Jinsi Dao Anda. Itu cukup bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda ke pencerahan Tao tingkat ke-7 atau bahkan ke-8 di masa depan. Lin Yan berbicara, mencicit. Mendengar ini, kedua roh biji itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun mereka adalah mineral spirit, sangat sulit untuk menempati tambang tersebut. Bagaimanapun, tambang yang kuat dikendalikan oleh beberapa kekuatan kuno dan mereka tidak dapat memasukinya, dan beberapa tambang biasa tidak lagi cukup untuk budidaya mereka. Meskipun mereka mengambil tindakan hari ini, bagaimanapun juga, mudah bagi mereka untuk membunuh seorang pembudidaya iblis di tingkat pencerahan keempat. Mencicit, roh biji itu berbicara lagi. Jangan khawatir, saya, Lin Yan, akan memenuhi janji saya, tetapi jika saya dalam bahaya di masa depan, Anda harus mengambil tindakan, kata Lin Yan. Ekspresi mereka sedikit kental, tapi pada akhirnya kedua roh mineral itu mengangguk. Berdengung, lalu Lin Yan menyingkirkan Gunung Jinsi. Ini sekarang menjadi kartu truf Lin Yan. Ayo pergi, kata Lin Yan. Lalu dia dan Ling Xi menuju kota Zhongling. Keesokan harinya, banyak anak laki-laki dan perempuan berkumpul di kota Zhongling dan paviliun Qianxi. Dalam beberapa hari terakhir, banyak juga petani yang diterima di sini. Tempat ini menempati area yang sangat luas. Jika Anda berdiri di udara dan melihatnya sekilas, paviliun Qianxi lebih dari sekadar Qianxi. Ada ratusan ribu batu bahkan gunung besar. Dan tempat seperti ini adalah tempat perjudian batu. Alasan mengapa ada begitu banyak anak laki-laki dan perempuan selama periode ini adalah untuk mempersiapkan perang emas dan batu yang akan datang. Bahkan ada orang-orang kuat dari generasi tua yang muncul di sini untuk mencari emas dan batu untuk generasi muda. Ketika Lin Yan melangkah ke tempat ini, banyak orang segera memusatkan perhatian mereka. Tentu saja, ini bukan untuk melihat Lin Yan, tetapi untuk melihat Ling Qi. Di mata mereka, ini pertama kalinya mereka melihat wanita cantik seperti Ling Qi. Namun mereka juga sedikit terkejut. Mengapa mereka belum pernah melihat wanita seperti itu sebelumnya? Setelah menyelam sebentar, banyak orang sampai pada kesimpulan bahwa Ling Qi jelas bukan berasal dari Zhongjiang, tetapi seharusnya berasal dari wilayah lain. Dengan cara ini, para pembudidaya di Zhongjiang menjadi penuh percaya diri. Sebagian besar kultivator di wilayah tengah memandang rendah para kultivator dari 4 wilayah lainnya. Namun ketika mereka melihat seorang pemuda berdiri di samping Ling Xi, mereka merasa bahwa pemuda ini sangat mempesona. Memanggil. Pada saat ini, sesosok tubuh datang. Nak, apakah kamu di sini untuk memilih batu emas? Ada banyak jenis batu di paviliun Qianxi, tapi batu emas ini menjadi sangat langka sekarang. Banyak kekuatan besar menyiapkan batu emas untuk keluarga atau anak sekte mereka 2 tahun lalu, jadi itu benar sangat sulit untuk memilih batu emas, tetapi saya memiliki beberapa koneksi di paviliun Qianxi. Bagaimana kalau Anda mengikuti saya dan memilih? Sosok ini adalah seorang pemuda yang menatap langsung ke arah Ling Qi dan berkata. Adapun Lin Yan, dia jelas diabaikan. Hal ini membuat Lin Yan sedikit mengernyit, dan langsung berkata, "Keluar." Suara ini terdengar, dan banyak orang tercengang. Pemuda itu juga mengerutkan kening dan menatap Lin Yan,
apakah kamu tahu kepada siapa kamu mengatakan ini? Untukmu, Ping Ce, apakah kamu memiliki pertanyaan? Dikatakan, Muzan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kamu juga harus memilih batu. Mari kita tunggu dan lihat. Aku ingin melihat apakah kamu dapat memilih batu emas hari ini. Pian Ce melihat Muzan dan yang lainnya dan berkata dengan dingin sambil mendengus, meskipun dia merasa tidak mau pada Ling Qi, dia tetap pergi. Bagaimanapun, Muzan dan yang lainnya adalah murid sekte Daoyuan yang luar biasa, dan bahkan dia memiliki beberapa keraguan di sini. Apakah kamu benar-benar di sini? Ketika Pian Ce pergi, Muzan, Mu Chen dan yang lainnya memandang Lin Yan dan Ling Xi dan tersenyum. Nah, mengapa kamu mengundang kami ke sini? Kata Lin Yan. Tentu saja itu pemilihan batu. Sejumlah batu datang ke paviliun Qianxi hari ini. Konon batu itu digali dari tambang. Mungkin ada banyak batu emas yang kuat. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam perang emas dan batu? Lin Yan bertanya. Hubungan antara sekte Daoyuan kami dan keluarga Ge tidak begitu harmonis. Kami akan berpartisipasi dalam pertempuran apapun yang dapat membuat keluarga Ge terlihat malu. Namun, perang emas dan batu ini sedikit berbeda. Dibutuhkan dukungan emas dan batu yang kuat. Itu sebabnya kami membuat janji dengan Anda hari ini. Kemarilah, biarkan aku melihatnya, kata Muzan. Dia tahu betul bahwa Lin Yan bisa melihat banyak hal misterius di dunia abadi dan dunia bawah saat itu. Adapun Lin Yan, dia mengangguk. Meskipun dia baru saja meninggalkan Akademi Tao, dia mendengar komentar banyak orang sepanjang perjalanan. Ge Jing tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian semua orang. Faktanya, banyak orang telah menyimpulkan bahwa Ge Jing pasti akan menjadi orang pertama dalam pertarungan emas dan batu ini. Selain keluarga Ge, Long Lu juga akan mengikuti kompetisi ini. Dalam 2 tahun terakhir, nama Long Lu mengejutkan semua orang. Apalagi saat ini, dia hampir menjadi orang paling jenius. Dia dan Ge Jing berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu pada saat yang sama, sehingga mustahil untuk tidak menjadi fokus dari pertempuran tersebut. Tuan, saat ini, sebuah suara terdengar. Lin Yan melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa itu adalah Huan Luo. Sekarang dia telah bergabung dengan sekte Jin Gang dan telah menjadi murid paling berbakat di bawah sekte tersebut. Meskipun dia tidak sebaik Muzan, dia penuh dengan Taoisme lebih baik dari orang biasa. Orang jauh lebih kaya. Bagaimanapun, dia beberapa tahun lebih muda dari Muzan dan yang lainnya. Lin Yan mengangguk, sangat puas dengan kesuksesan Huan Luo hari ini. Saat itu, Istana Surgawi merekrut murid. Meskipun Huan Luo memiliki tubuh yang tidak berguna dan tidak dapat berlatih, dia memiliki kemauan yang paling kuat. Nak, kamu di sini juga. Apakah kamu juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu? Muzan menatap Huan Luo dan berkata, kali ini saya di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu ini. Jika ada kesempatan, saya akan berpartisipasi lagi dalam 3 tahun. Setelah energi spiritual langit dan bumi bangkit kembali, 3 tahun dari sekarang, pertarungan antara emas dan batu mungkin akan lebih seru dari hari ini bukan? Kalau begitu, ayo masuk, Wu Qi dan yang lainnya harusnya ada di dalam. Kata Muzan, dan semua orang memasuki paviliun Qianxi bersama-sama. Lin Yan tidak keberatan dengan identitasnya. Dia tidak muncul di Zhongjiang beberapa kali, dan kesempatan untuk tampil di kota Zhongling bahkan lebih jarang.
Mungkin banyak praktisi di Zhongjiang pernah mendengar nama Lin Yan, tapi berapa banyak yang benar-benar bertemu langsung dengan Lin Yan? Baru saja melangkah ke paviliun 1000 batu, yang muncul di hadapan saya adalah padang rumput yang luas. Padang rumput ini lebih besar dari dojo banyak kekuatan. Sekilas, ada banyak batu yang ditempatkan di sini. Namun, tidak banyak orang yang berkumpul di sini. Lagi pula, sebagian besar orang yang datang ke sini untuk mencari batu emas besar. Sekalipun batu biasa ini mengandung batu emas, percuma saja mereka memintanya. Perang emas dan batu menghabiskan terlalu banyak kekuatan emas dan batu. Hanya emas dan batu berukuran sangat besar yang mampu menahan konsumsi sebesar itu. Tapi semua orang masih melihat beberapa orang berkumpul, dan Mu Zan serta yang lainnya mengerutkan kening. Di antara orang-orang ini, Wu Qi, Miao Han, Lin Yiyun, dan Ling Hu Jinger ada di sini. Tuan Si, saudari Miao Han memiliki temperamen yang dingin, jadi saya harap Anda tidak tersinggung jika saya menyinggung perasaan Anda. Ling Hu Jinger berdiri di depan dan berkata kepada seorang pemuda. Wu Qi juga berdiri di depan Miao Han, waspada terhadap pemuda bernama Si Zhen. Begitu ada perubahan, dia akan langsung mengambil tindakan. Aku hanya ingin mengajak Nona Miao Han pergi ke pegunungan 1000 batu bersamaku untuk mencari emas dan batu. Tidakkah menurutmu Nona Miao Han bahkan tidak akan memberiku wajah ini? Mungkinkah Nona Miao Han meremehkanku? Namun, pemuda ini tidak menunjukkan kepedulian terhadap kekuatan spiritualnya. Kata-kata Hu Jinger meninggalkannya, tetapi nadanya menjadi lebih agresif. Agresif. Hal ini membuat Miao Han, Wu Qi dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Sikap Si Zhen jelas memaksa Miao Han untuk mengikutinya. Terlebih lagi, makna mendalam yang terkandung dalam kata-kata ini sudah terbukti dengan sendirinya. Jadi bagaimana jika aku meremehkanmu? Tapi ketika Wu Qi tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara terdengar. Mendengar suara ini, Wu Qi menghela nafas lega. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Miao Han, dia melihat langsung ke arah itu. Saat dia melihat orang itu datang, senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Adegan ini juga dilihat oleh Si Zhen. Untuk sesaat, tatapan dingin muncul di matanya. Bukankah itu berarti Miao Han kedinginan? Kenapa kamu tidak merasa kedinginan saat melihat pemuda yang buka mulut? Sebaliknya, cuacanya sangat panas. Ini hanyalah tamparan di wajah Si Zhen. Bagaimana mungkin Si Zhen tidak marah? Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan tuan mudaku seperti ini? Si Zhen tidak berbicara dan menatap langsung ke arah Lin Yan, sementara seorang pelayan di belakangnya berkata dengan marah. Giliran siapa yang harus kutanyakan padamu? Lin Yan menatapnya dan bertanya. Kamu juga murid dari Sekte Daoyuan. Tampaknya Sekte Daoyuan sangat merajalela sekarang. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan keluarga Siku. Dia adalah keturunan dari keluarga Si. Keluarga Si dulunya mulia. Di era yang sama, ada banyak praktisi nirwana. Meski tidak sebaik dulu, fondasinya masih sangat kuat, di Lin Yan dan berkata. Lin Yan mengangguk, ternyata dia dari keluarga Si. Lin Yan tidak memiliki kesan tentang kekuatan biasa. Tetapi jika ada kekuatan terkenal, dia tentu akan mengetahuinya. Faktanya, Lin Yan tahu persis rahasia apa yang dimiliki keluarga-keluarga ini, seni bela diri apa yang mereka latih, dan warisan apa yang mereka miliki. Namun, meskipun keluarga Si baik, mengapa Lin Yan harus menganggapnya serius? Saya bukan murid Sekte Daoyuan. Saya berasal dari Akademi Daois,
jadi saya tidak menganggap serius keluarga si Anda. Ledakan. Hal ini mengejutkan semua orang. Terutama si Zen yang wajahnya berwarna biru dan ungu. Jika itu adalah sekte Daoyuan, dia tidak akan takut. Meskipun keluarga si telah menurun, bahkan sekarang, mereka masih memiliki banyak teman dan fondasi yang kuat, dan tidak lebih lemah dari sekte Daoyuan sama sekali. Tapi Akademi Tao, warisan ini jauh lebih tua dari keluarga si mereka. Semakin banyak keluarga yang menyukainya, semakin sadar bahwa kuil Tao dibangun oleh klan spiritual. Belum lagi kota Zhongling ini, bahkan di domain spiritual dan bahkan seluruh alam Tiangen, berapa banyak kekuatan yang dapat dibandingkan dengan klan spiritual. Latar belakang Akademi Tao memang buruk, tapi kamu bukan dari klan spiritual, kamu hanya salah satu muridnya kan? Kamu harus berpikir jernih tentang apa yang kamu katakan. Saya tidak berani melakukannya saat Anda berada di Akademi Tao. Sangat mudah untuk menyentuh Anda, tetapi bagaimana dengan keluarga di belakang Anda? Apakah mereka juga ada di kuil Tao? Dan Anda akan meninggalkan kuil Tao suatu hari nanti, bukan? Ada sedikit kesuraman di mata si Zen. Lin Yan mencibir, keluarga di belakangnya. Orang sembarangan dari klan Lin, keluarga di belakangnya ribuan tahun yang lalu, bisa menghancurkan orang kecil seperti keluarga si sampai mati. Bahkan saat ini, di Kekaisaran Yunton yang diselimuti aura kekaisaran dan pembuluh darah naga, keluarga Lin tidak takut pada siapapun. Saat aku meninggalkan Akademi Tao, keluarga Simu mungkin akan sujud padaku, kan? Lin Yan menatapnya dan berkata, ledakan. Hal ini semakin mengejutkan semua orang. Biarkan keluarga si sujud. Saya khawatir bahkan orang jenius seperti Long Lu, Ge Jia, Bei Chen dan lainnya tidak akan berani mengatakan nada seperti itu, bukan? Beraninya pemuda di depanku ini melakukan ini. Apakah ini mencari kematian? Kamu meremehkan keluarga si. Menatap Lin Yan, pelayan di belakang si Zen berteriak.